bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya
membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau selalu mengangkat hidup kami. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Amin. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Selalu angkat tanganmu, naikkan syukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Anugerah-Mu mempesona hati kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Muliakan Dia. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku.
Pendeta Salmon membuka dalam doa. Yesus, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tidak ada yang satupun di dunia ini yang mempesona kami selain hanya anugerah Tuhan. Kami ada di awal tahun ini dan kami beribadah, ini semua berkat anugerah, kebaikan, kemurahan, perkenanan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena itu sepatutnya di awal tahun ini kami datang beribadah, bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kemurahan Tuhan, atas setiap pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh lewati tahun 2023 dan kami masuk di tahun 2024. Kami percaya tahun ini menjadi tahun keberkatan Tuhan, tahun pemulihan, tahun kemenangan, tahun di mana Tuhan memberikan pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di awal tahun ini kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami mau beribadah, jangan sampai ibadah ini menjadi ibadah yang sia-sia. Kami pulang dari tempat ini, kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihibur oleh Tuhan, yang sakit dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-hambamu yang melayani, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, rebana, penyambut tamu, kolektan, petugas mixer, multimedia, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang hadir juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan semua rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Banyak prediksi yang menakutkan ya di tahun 2024. Entah itu menjelang pemilu yang kondisinya tidak menentu, ataupun juga kondisi perekonomian negara kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, kita punya gembala yang baik. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan yang akan membawa kita berjalan di dalam kehidupan, baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang nanti di dalam kerajaan sorga. Pak Ibu percaya Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku
haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Seluruh umat Tuhan berseru, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, bukan namanya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, tinggi kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita mau awali tahun ini dengan bersorak glory haleluya bagi Tuhan Yesus. Amin. Hari ini hari yang penuh dengan kesaksian ya, menceritakan kebaikan Tuhan. Saya undang untuk Bapak Thomas menyaksikan kebaikan Tuhan. Bapak Thomas. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mengucapkan selamat Natal walaupun sudah lewat, selamat tahun baru 2024. Tuhan memberkati, kami akan menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap keluarga saya. Kalau kuasa Tuhan diceritakan mulai awal sampai akhir tidak ada habisnya, tidak cukup waktunya. Saya ambil tahun 2023, saya kata orang kalau sudah tua berkatnya kurang. Itu kata orang, tapi kata Tuhan makin tua berkatnya makin tambah. Begitu luar biasa ikut Tuhan, sampai orang katakan, ada orang di luar Tuhan mengatakan, kamu cari di mana kok bisa begini. Jadi saya tunjukkan kamu kalau mau di Jalan Kartini nomor 11 Rembang, itu yang berkatnya luar biasa. Kami dulu ya sebelum banyak gereja katanya orang Lasem gereja ini moro Rembang, Lasem kurang gereja. Ya, ada yang bilang begitu, tapi saya yakin dan percaya memang Tuhannya di Lasem Rembang di mana di dunia sama. Tapi saya yakin dan percaya semua Tuhannya sama, tapi pengembalaannya beda. Jadi waktu saya dulu sekolah, guru ada yang menerangkan lebih jelas, ada yang menerangkan begitu habis diterangkan terus tidak nyentel di pikiran, itu ya juga. Jadi saya punya keyakinan begitu. Nyatanya saya ikut dulu masuk sini itu orang katakan entil. Jadi katakan entil itu sudah paling bawah. Tapi Tuhan sanggup memulihkan saya hingga sedikit demi sedikit. Akhirnya saya orang tidak bilang dari Lasem kok di gereja, tapi Tuhan memberi semua berkat, mobil dari semua segalanya yang kita perlukan dicukupkan semua. Jadi saya walaupun sudah tahun 67 tahun tapi masih semangat kerja. Tadi mulai tutup tahun Sabtu, Minggu, Senin dia juga tidak pray. Jadi orang katakan ngoyo, enggak, saya enggak ngoyo. Kami sudah diberikan kesehatan Tuhan luar biasa, kami gunakan sebaik-baiknya. Begitulah kesaksian saya, kami mengucap terima kasih.
Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Agus Sluke. Kami persilahkan. Bapak Agus dari Sluke. Iya, diwakili Ibu Agus. Puji Tuhan. Selamat tahun baru dan Natal. Terima kasih saya mau bersaksi. Dalam 1 tahun ini bagi saya berat sekali karena saya waktu itu berobat, saya terkena TBC tapi bukan di paru-paru tapi di rahim. Karena berkat pertolongan Tuhan saya sudah sembuh. Dan setelah itu tanggal 23 kemarin waktu semua merayakan Natal, tapi saya merasakan mama saya dipanggil oleh Tuhan pas waktu Natal itu. Tapi Tuhan sungguh baik. Saya sama adik, iki piye yo, nek mama ndak ada di Natal, siapa sih yang ngelayani? Terus dia bilang, wes Cik, percaya saja, Tuhan tuh ngasih yang terbaik. Ternyata memang Tuhan ngasih, semuanya dilancarkan dari mama waktu mama meninggal sampai mama diperabukkan dan mama dilarungkan. Tuhan tuh turut campur tangan. Kita rencana mau melepas abu jenazah itu, mau melarungkan abu hari Selasa. Ternyata hari Selasa di Semarang hujan deras dan ombaknya tinggi. Terus Tuhan ini gimana? Karena kan mama ini ya kita bingung gitu. Akhirnya Tuhan tolong. Hari Rabu kita berdoa sama adik dan semuanya. Hari Rabu akhirnya saya bisa melarungkan dan melepas mama saya dalam lindungan Tuhan dan semuanya dibuat lancar. Itu saja. Dari sini saya percaya, kalau kita percaya Bapak surga, Bapak di surga tidak akan pernah menelantarkan kita. Bapak di surga terus, kalau kita berharap percaya kepada Dia. Tuhan selalu memegang tangan kita, Dia memberikan setiap percobaan, pergumulan yang kita hadapi, Dia selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Itu yang saya alami dalam 1 tahun dari Januari sampai 2023 Desember kemarin. Walaupun saya tidak merasakan kebaktian Natal, tapi saya merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan sendiri kepada saya. Di waktu saya berkabung, mama saya diambil, tapi saya percaya Tuhan memberikan janji yang terbaik dan memberikan berkat yang terbaik bagi kami dan saudara-saudara semua yang percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Gitu. Terima kasih. Sekian. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Jakarta ya. Saya persilahkan kepada Ibu Mehwa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Halo? Kok belum semua ya? Shalom? Sekali lagi, shalom. Ya, anak Tuhan yang luar biasa. Shalom. Karena kita penuh semangat. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Yuk sekali lagi, shalom. Belum semua ya? Shalom. Nah, mantap luar biasa. Ini baru katane anaknya Gusti Yesus. Haleluya. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru. Hari ini kita memasuki hari pertama, bulan pertama di tahun 2024. Tuhan sudah menyertai kita pada tahun 2023 dan kemarin-kemarinnya dan lalu-lalunya. Tuhan juga pasti menyertai kita pada tahun yang baru kita injak hari ini. Ya, Tuhan berkatin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang dahsyat luar biasa.
Karena hidup kita ini juga oleh kemurahannya. Amin. Hidup kita oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana yang kita ada, oleh karena kasih anugerahnya yang luar biasa. Nah, saya mau saksikan saudara dikasih Tuhan. Saya tinggal di Jakarta dan rumah saya sendiri adalah di Bekasi. Ya, kenapa saya pindah ke Bekasi dari Jakarta? Karena saya membantu pelayanan anak saya yang pertama namanya Yohanes. Lah ini yang ikut yang kecil namanya Yonatan. Ya, ada sebagian yang sudah kenal namanya Yonatan. Saya membantu pelayanan anak saya Yohanes yang tahun yang lalu pernah hadir di sini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi rumah saya di Jakarta saya jual, pindah beli di Bekasi. Nah, yang saya mau saksikan saudara dikasih Tuhan, kita tuh punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Gini saudara dikasih Tuhan ya. Jadi saya membantu pelayanan anak saya di GBI Bekasi, itu kira-kira berjalan perintisan 5 tahun. Ya tadinya itu ruko kita ngontrak, ya kan. Nah tadinya cari-cari tempat saudara ya, yang mana gitu ya. Akhirnya ya yang sekarang ini tadinya itu ruko yang dipakai untuk ibadah. Nah sudah dikasih Tuhan, ruko ini mau dijual ya dengan harga 1 M. Ya, jemaat tidak kuat kita mau beli, gak punya uang, ya kan. Jadi jemaat merasa sedih pada waktu itu, ya kan. Nah juga anak saya sebagai yang menggembala di sana juga ada bingung gitu ya, bagaimana. Saya katakan kita punya Allah, punya Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saya katakan kita ini yang bekerja. Nah kalau orang kerja dunia kan punya atasan namanya apa? Bos. Nah bos kita itu adalah Tuhan di sorga. Jadi kalau ada masalah apa-apa di dalam pelayanan, kita serahin aja sama yang punya pekerjaan, yaitu Tuhan Yesus, ya kan? Nah saya katakan gitu pada anak saya, ya kita berdoa, sudah dikasih Tuhan. Nah jemaat di sana saya juga sempat merasakan begini, karena saya orang pertama yang bagaimana waktu itu ruko itu kita kontrak, itu pada kotor semua hitam. Ini nenek-nenek ini saudara ya, saya yang bersihin, nyikatin semuanya. Terus dibantu dengan anak remaja 2 dan 1 bapak ya, kita berempat. Nah sekarang sudah dikasih Tuhan, ketika ruko itu mau dijual dengan harga yang cukup tinggi ya kan, 1 M, jemaat gak punya uang, semua juga gak ada ya kan. Nah sudah kita berserah kepada Tuhan yang punya pekerjaan ini ya kan. Kita serahin, Bapak ini pekerjaan kau, biar kehendak-Mu yang jadi, karena kehendak Bapak adalah baik adanya, ya kan? Nah berdoa sudah dikasih Tuhan, oleh kemurahan dan anugerahnya sudah dikasih Tuhan ya. Ada satu jemaat, nah ruko ini gak dibeli karena harganya tinggi ya kan. Jadi ada ruko tuh sebelah kiri dari yang sekarang dipakai tadinya ibadah, itu dijual dengan harga sekitar 440 ya kan, tanah, tapi itu tanah ya kan. Nah terus bagaimana bangunnya dan bagaimana ya kan, pasang peredam dan segalanya gitu. Pokoknya kita tuh punya Allah yang dasar luar biasa, nggak usah gimana, kita serahkan saja sama yang punya pekerjaan gitu ya kan. Jadi kita berdoa semuanya dengan jemaat sudah dikasih Tuhan. Nah akhirnya jadi dibeli dan sekarang ini sedang dalam pembangunan. Ya kan, diperkirakan nanti akhir Januari ini selesai, jemaat bisa beribadah. Tadinya sempat bingung ya kan, kenapa? Mau menghadapi Natal, waktu itu yang kesempatan terakhir adalah ulang tahun UMAS, umur emas ya, karena saya memegang di sana lansia ya kan, jadi saya kasih nama UMAS ya. Umur emas gitu ya, sudah dikasih Tuhan ya. Jadi habis ulang tahun UMAS, pokoknya ruko ini dikosongkan ya kan. Nah untuk sementara kita sewa ruko yang ada di dekat terminal. Jadi selama ini kita sampai Natal kemarin ibadah di ruko yang kita kontrak sementara, sudah dikasih Tuhan ya. Jadi semua sudah terlaksana, pekerjaan Tuhan yang saya layani
baik itu di tim penginjilan, baik itu juga yang ada di jaringan doa wanita, sudah selesai Natal semua ya. Jadi saya baru 1 minggu ini cucu saya yang pertama menikah di Bali, ya kan. Nah setelah dari Bali saya langsung ke Puncak 1 hari, terus lanjut ke Rembang. Ya, karena ini gereja mula-mula saya. Seperti pujian tadi, aku jalan kebenaran. Itu pertama saya masuk di gereja kita Mahanaim, itu yang saya temui ya, ada tulisan akulah jalan kebenaran dan hidup. Waktu itu saya baru umur berapa saudara? 7 tahun. Ya kan? Nah, sambil gendong adik saya Merin. Ini semua udah tahu kenal Merin ya. Saya gendong dia masuk dalam ibadah ya kan. Terus bertumbuhnya luar biasa, tetap dalam Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, jadi kita semua, baik jemaat yang ada di Kota Rembang ini, kalau kita mengalami segala macam masalah, kita ini orang hidup mengalami gelombang, badai, cobaan segala macam di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan dan menurut sertakan Tuhan di dalam hidup kita, maka semuanya akan menjadi beres ya. Ada beres semuanya. Beres artinya apa? Tuhan campur tangan setiap masalah kita. Kita diberi kekuatan karena kita punya Allah yang dahsyat luar biasa. Yuk kita nyanyi ya. Allahku luar biasa. Nyanyian yang dulu saya sekolah minggu loh, ini udah ada ya. Allahku luar biasa ya. Kalau kita nyanyi, mari kita sambil berdiri supaya semangatnya, semangat 45 ya kan. Umur itu hanya angka ya kan. Saya 67, 87, 97, umur itu hanya angka saja. Tetapi semangat harus 45. Haleluya. Ayo, Allahku luar biasa. Luar biasa, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa, Dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. amin, amin, Amin. Allahku luar biasa. Allahku luar Ada jempolnya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Dalam segala perkara. Allahku luar biasa. Amin, Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita punya Allah luar biasa, maka kita menyanyi Allahku luar biasa. Bukan begini tapi begini. Nah kalau kita minum obat batuk kan katanya ciami. Nah ciami itu artinya nomor 1. Ini yang Tuhan yang nomor 1. Makanya Allahku luar biasa. Jempolnya, jempolnya, jempolnya. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita sudah diberkati ya melalui kesaksian dari Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Masih ada kesempatan di hari mendatang, baik dalam ibadah Kamis maupun ibadah hari Minggu. Kita percaya kita punya Allah yang setia. Kita tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan yang akan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saya jemput bangkit berdiri seluruh jemaat. Kita mau tinggikan Tuhan. Amin. tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku
dari kemuliaan sampai kemuliaan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami ditentukan oleh kuasa-Mu. Kami berjalan bersama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
sorga yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore ini Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih kesempatan yang telah berikan kepada kami sekalian. Hingga pada saat sore ini Tuhan kami beribadah kepada Tuhan, memasuki tahun baru 2004 Tuhan, 24. Tuhan, biarlah dalam perjalanan hidup ini Tuhan kepadamu, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup ini menuju jalan yang sempurna, menurut kebenaran yang datang pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami makan sehidangan dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami, hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menasihatkan kami Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menghibur kami. Untuk itu urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami Tuhan. Supaya lewat firman Allah yang kami dengar, bukan hanya mendengar saja Tuhan, jadikanlah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat-berkat surgawi pada saat sore ini. Kami peranakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Salmon. Saya persilahkan. Puji Tuhan, selamat sore Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita perdana ya di tahun 2024. Ya Tuhan memberkati kita semua, saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Nah sebelum firman Tuhan disampaikan, karena kita perjamuan suci, firman Tuhan juga enggak lama, ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, atas nama Ibu Gembala, ya Majelis Gereja, staf Gembala, mengucapkan banyak terima kasih buat panitia Natal yang sudah bekerja keras sehingga acara Natal selama bulan Desember itu boleh berlangsung dengan baik, lancar karena pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerja kerasnya, Tuhan memberkati kita semua. Kemudian yang kedua, atas nama Ibu Gembala juga, kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ya, Tuhan memberkati. Kalau ada salah kami, Gembala dan Wakil Gembala, ya mohon dimaafkan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, yang ketiga, ya banyak ya Pak Ibu. Yang ketiga, puji Tuhan ya Pak Ibu, kita selama ini ngadakan aksi 2000. Aksi 2000 itu untuk keperluan tujuan kita 2024 kita mau ganti Pak Ibu mixer digital ya, mixer digital dan semua kelengkapannya, dan kita sudah hitung-hitung kurang lebih 100 juta. Nah kalau ngumpulin dari 2000 nggak kebeli-beli Pak Ibu ya, saya cek bulan kapan, kemudian saya lihat saldo 2000, cek lagi harganya udah naik lagi ya saudara, barang elektro gitu ya dari luar tergantung dolar juga sih ya, jadi udah naik lagi, kapan ini belinya. Nah saya berdoa, kemudian ada puji Tuhan ya, salah seorang anak Tuhan, saudaranya istri saya ya Pak Christian Air itu, dia bersedia untuk meminjamkan 100 juta ya, puji Tuhan ya saudara, beri sorak-sorak untuk Tuhan ya. Ya, jadi mungkin saudara pikir bayarnya bagaimana ini? Tenang ya saudara. Ya saya begitu ditransfer, waduh saya terharu ya saudara. Terus kemudian saya telepon Pak Kris, terima kasih buat pinjaman dananya. Ini sangat menolong kami jemaat untuk beribadah dengan nyaman. Oh ya, terus kemudian beliau langsung bilang soal pembayaran Pak, jangan terlalu memberatkan jemaat, pokoknya tiap bulan adanya berapa ya ditransfer. Jadi tidak ada bunga, tidak ada batas waktu. Nah bank mana coba saudara yang ada gitu? Enggak ada kan? Haleluya, puji Tuhan. Ya doakan terus buat beliau ya, biar Tuhan tolong ya, Tuhan memberkati kita semua. Nah mari kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan Pak Ibu. Jadi mixer kita ini udah ganti ya. Saudara, suaranya beda kan?
Ya, suaranya beda. Terus kemudian kita masih ada keperluan-keperluan lain, tapi dana itu dari penjualan mixer yang lama, speaker-speaker, ya power dan sebagainya. Nah, kita akan beli yang lebih baru, ya supaya kita makin beribadah dengan nyaman. Tuhan memberkati kita semua. Nah, kita masuk dalam firman Tuhan. Tema Natal kita hidup dalam kendali Tuhan, dan ini menjadi tema sepanjang tahun 2024. Hidup kita mau dikendalikan hanya dari Tuhan. Amin. Nah, coba lihat di dalam Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3, Saudara. Kita baca secara bergantian ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat 2, dan terus bergantian, dan ayat 7 kita baca bersama-sama. Ya. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat 7. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan Tuhan berfirman, kita baca sama-sama, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi seperti yang sudah dikatakan di awal bahwa tema Natal kita dan tema sepanjang tahun ini adalah hidup dalam kendali Tuhan. Ya, bukan yang lain, hanya kendali Tuhan. Nah, dari bacaan kita sore hari ini, pertanyaan esensi yang perlu kita pikirkan adalah gini, apa yang Tuhan mau ajarkan dari nats ini, apa yang Tuhan ajarkan dari nats ini tentang hidup yang dikendalikan Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan ingin kita tahu sore hari ini, berkaitan dengan hidup yang dikendalikan Tuhan, ya dari perikop ini. Tentunya kita mau hidup kita ini dikendalikan Tuhan. Sepanjang tahun 2024, kita mau hidup kita ini tidak keluar dari kendali Tuhan. Selalu ada dalam kendali Tuhan. Nah, apa yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Apa sih yang Tuhan ingin tahu sore hari ini berdasarkan perikop ini berkaitan dengan hidup yang dikendalikan Tuhan. Nah, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Waktu Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan umatnya, umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Ya, coba saudara lihat dalam proses panggilan Tuhan kepada Musa, ada yang menarik di sini. Waktu, coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-5, ya ayat yang ke-5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi dalam peristiwa Tuhan memanggil Musa, ada satu perintah Tuhan, ya ada satu perintah Tuhan, tanggalkanlah kasutmu.
Dan proses Tuhan memanggil Musa itu sama persis ketika Tuhan juga memanggil Yosua. Saudara nanti boleh baca itu di dalam Yosua pasal 5. Perintahnya sama, tanggalkanlah kasutmu. Menarik saudara ya, menarik. Apa sih yang Tuhan ingin kita ketahui tentang perintahnya kepada Musa berkaitan dengan tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasutmu. Perintah yang sama Tuhan berikan juga kepada Yosua sebelum Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Perintah yang sama, Yosua tanggalkanlah kasutmu. Saudara bisa itu cek ya di dalam Yosua pasal 5. Nah, menarik. Lalu apa sih arti tanggalkan kasutmu? Apa sih pengertian tanggalkan kasutmu, saudara? Nah, coba untuk membantu kita mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan kepada Musa berkaitan dengan tanggalkan kasutmu. Coba saudara lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-20. Yesaya pasal 20. Saya baca buat kita semua mulai ayat 1 ya. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asur tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya, pada waktu itu berfirman Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Ada perintah yang sama. Jadi apa sih pengertian dari tanggalkan kasut? Nah, coba saudara lihat di ayat 3. Berfirman Tuhan, seperti hambaku Yesaya, berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan. Garis bawahi kata tawanan. Dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, satu penghinaan bagi Mesir. Jadi rupa-rupanya ada bangsa-bangsa ini yang terlalu berharap kepada Mesir. Karena Mesir waktu itu bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Mereka berharap. Tapi Tuhan berfirman, Tuhan akan serahkan mereka. Tuhan akan serahkan mereka kepada bangsa lain dan mereka akan menjadi tawanan. Dengan cara apa? Nah, diperagakanlah itu saudara. Tanggalkan kasut, ya lepas ini dan sebagainya. Jadi apa sih makna tanggalkan kasut? Tanggalkan kasut adalah pengertiannya berdasarkan Yesaya 20 ini, yaitu adalah menjadi tawanan, Pak Ibu. Nah, ini selaras atau separalel dengan Paulus. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, saudara baca di ayat yang ke-22. Ya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, Paulus dia memperkenalkan dirinya, menyebut dirinya sebagai tawanannya Roh Kudus. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Paulus tahu, ya, Yerusalem dia pasti di penjara. Kalau dia ke Yerusalem pasti dia akan ditangkap, dia akan dijebloskan dalam penjara dan jelas dia akan mungkin divonis apa, dihukum apa dan sebagainya. Ya, jadi dia ngerti kalau dia ke Yerusalem penganiayaan, kalau dia ke Yerusalem penderitaan. Tapi Paulus karena dia sebagai tawanan roh, dia pergi juga ke Yerusalem. Entah dia nggak tahu, tapi dia ngerti pasti ditangkap di sana. Pasti dijebloskan penjara, pasti akan divonis bersalah karena mengabarkan Injil. Tapi karena Paulus menyebut dirinya sadar,
dia sebagai tawanan roh, dia ikut tuntunan Roh Kudus. Suruh ke Yerusalem, dia ke Yerusalem. Itulah maksud dari tawanan roh. Nah, kalau kita kembali lagi ke peristiwa awal pembacaan nats kita, saudara. Tuhan kasih perintah kepada Musa. Seperti juga Tuhan kasih perintah kepada Yosua. Tanggalkan kasutmu. Artinya apa? Sebelum Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Sebelum Tuhan juga memakai Yosua, Tuhan ingin Musa itu memposisikan dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah tawanannya Tuhan. Itulah saudara yang dimaksud dengan hidup dalam kendali Tuhan. Amin. Amin saudara. Kalau kita memang punya tema Natal, hidup dalam kendali Tuhan. Sepanjang tahun ini juga hidup dalam kendali Tuhan. Ayo mari kita posisikan sebelum kita melangkah lebih jauh di tahun 2024. Di hari yang pertama ini, saudara datang beribadah, saudara pahami Tuhan, saya adalah tawanannya Tuhan. Entah Tuhan mau suruh apa, entah ini tahun 2024 apa dan sebagainya, terjadi buat keluarga saya, buat usaha saya dan sebagainya. Karena saya tawanannya Tuhan, saya ngikut apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup saya. Amin. Amin saudara. Itulah tawanan Tuhan. Nah itu ya saudara, hidup dalam kendali Tuhan. Nah kalau kita menjadi tawanan roh, tawanan Tuhan, ada jaminan yang Tuhan berikan. Kembali ke Keluaran tadi pasal 3. Kalau saudara lihat di dalam ayat 10 ada 3 kata yang bagus di situ ya. Dikatakan gini, di ayat yang bukan ayat 10, ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan, kata yang pertama. Kemudian yang kedua, aku telah mendengar. Ya. Kemudian yang ketiga, aku telah mengetahui. Aku mengetahui. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kenapa sih kita harus hidup dalam tawanannya Tuhan? Karena kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Amin. Kita punya Tuhan yang mendengar seruan doa-doa kita. Kita punya Tuhan yang mengetahui keadaan kita pada saat ini. Karena itu mari saudara, jangan ragu-ragu untuk kita menyerahkan hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Dalam tawanannya Tuhan. Tuhan kasih garansi, aku telah memperhatikan. Memperhatikan apa? Kesengsaraan umat Tuhan di Mesir. Aku telah mendengar apa? Seruan, jeritan mereka ketika mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Aku mengetahui keadaan mereka menderita, mereka kesusahan amat sangat. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak tahu apa yang kita alami, saudara. Dia Tuhan yang selalu memperhatikan, dia Tuhan yang selalu mendengar, dan dia Tuhan yang mengetahui keadaan kita. Karena itu mari, tahun 2024, di hari yang pertama, jangan ragu-ragu untuk kita menyerahkan hidup kita dalam kendali Tuhan. Untuk kita menyerahkan hidup kita dalam tawanannya Tuhan. Hanya Tuhan yang berdaulat, hanya Tuhan yang memerintah hidup kita semua pada sore hari ini. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan, mendengar, dan mengetahui keadaan kita. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang pendeta, ya Joseph Scriven, ya pendeta baptis dari Irlandia. Ya, dari Irlandia. Nah, saudara, dia masih muda. Kemudian dia berjalin hubungan, dia pacaran, dia mau menikah. 1 hari sebelum pernikahannya, itu calon istrinya, itu meninggal. 1 hari. Ya, kemudian dia beberapa bulan, dia kemudian bangkit lagi, ya bangkit lagi melayani. Kemudian dia ketemu lagi dengan seorang wanita, dia jalin hubungan. Saudara, kemudian beberapa bulan sebelum menikah, calonnya ini sakit keras dan akhirnya kemudian meninggal. 2 kali, saudara. 2 kali. Dia alami semuanya itu. Nah, sempat terpuruk, kemudian dia bangkit lagi. Kemudian dia suatu saat mau pelayanan ke Kanada.
ya penginjilan ke Kanada. Itu jauh kan, Irlandia ke Kanada, jauh. Saudara. Nah, waktu melayani di Kanada, dia dengar kabar mamahnya sakit keras. Dia udah sampai nggak berani berdoa, Tuhan tolong sembuhkan mamanya. Udah trauma. Pertama calon istrinya 1 hari sebelum menikah dipanggil Tuhan. Kemudian yang kedua, beberapa bulan sebelum menikah dipanggil Tuhan. Ini mamanya sakit keras. Kemudian dia sampai nggak berani berdoa, Tuhan tolong sembuhkan mama saya, nggak berani. Dia hanya berdoa, Tuhan tolong beri saya kekuatan. Ya, kemudian lahirlah syair, dia tulis di buku hariannya, saudara, ada kalimat yang Yesus adalah kawan kita yang sejati. Ya. Nah, kemudian oleh seorang komposer itu dinotasikan jadi sebuah lagu, dan 20 tahun kemudian itu menjadi lagu yang booming ya gempar ya, karena dinyanyikan di KKR di El Modi. Ya, saudara. Ya, lagunya itu saya tadi dengar lagu di sini jadi terkontaminasi, terdistorsi. Ya, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Nah, itu saudara. Terus selanjutnya saudara searching sendiri. Ya, saya hafalnya itu kan lagu populer saudara ya. Intonasinya kan notasi kita hafal di telinga kita. Yesus adalah kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Kita punya pribadi yang di tahun 2024 ini dia mau mengendalikan Bapak Ibu. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli, bukan Tuhan yang tidak mau memperhatikan kita, bukan Tuhan yang tidak mendengar segala seruan doa kita. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dikuatkan. Kita punya Tuhan yang memperhatikan, yang mendengar, dan mengetahui keadaan kita. Nggak usah kita takut tahun 2024 ini gimana keadaan saya, toko saya, kesehatan saya, dan sebagainya. Kita percaya sama pribadi yang mengendalikan kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, kawan sejati kita. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Saya minta tolong pelayan musik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Hanyalah bersamamu Tuhan, hanyalah bersamamu. Haleluya Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa.
bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Tuntun langkah hidup kami di tahun 2024 ini. Kami tidak mampu jalan sendiri Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu perkenanan-Mu Tuhan, amin, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Oh, Yesus. Amin, Tuhan, haleluya, Yesus. Oh, Tuhan, melimpah bersamamu Tuhan. Nanti yang bertugas untuk berdoa bisa maju ke depan. Anugerah Tuhan yang begitu besar yang sudah melimpah di dalam hidup kami di tahun 2023. Kalau kami ada sampai hari ini ya Tuhan, kami sudah melewati tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Kami melewati Tuhan walaupun banyak masalah, persoalan, tantangan, sakit penyakit, persoalan di dalam keluarga, persoalan di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam apapun. Kami boleh melewatinya semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kami Tuhan izinkan kami untuk kami menginjak tahun 2024. Kami percaya anugerah Tuhan yang sama juga akan menyertai perjalanan kehidupan kami. Karena kami punya sahabat yang sejati, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami, sahabat yang peduli, sahabat yang mengerti setiap masalah, persoalan yang kami hadapi di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sudah berjanji di dalam hidup kami bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada ketika kami lemah, Tuhan memberi kekuatan dalam hidup kami. Ketika kami mengalami kesusahan, Tuhan hadir memberikan penghiburan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah mendengarkan lewat hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bekal kami untuk kami melangkah di tahun 2024. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami di tahun ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bagi saudara-saudara yang belum menerima tubuh dan darah Yesus bisa angkat tangan, nanti bisa dilayani. Kalau sudah semua, mari kita sama-sama berdiri. Sebelumnya saya bacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia." Ini adalah daging Yesus. Ini adalah tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkannya untuk kita menjadi makanan rohani, untuk kita beroleh hidup yang kekal. Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkannya untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah minuman rohani yang menyegarkan jiwa kita untuk kita berjalan maju di tahun yang baru ini. Kita berjalan bersama dengan Yesus, dan Yesus sediakan makanan rohani buat kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat senantiasa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Iska Purnomo dan berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu kami terima dari hamba-Mu. Haleluya. Dan menjadi doa kami tanpa menterkan dalam roh hati kami masing-masing. Supaya firman boleh memperkuat iman percaya kami dengan kepada-Mu. Memasuki tahun 2024, kami ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kami ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan hidup ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di kolong langit ini tidak ada satupun yang benar. Haleluya. Sudah berbuat dosa. Dari ujung rambut hingga telapak kaki penuh dosa adanya Tuhan. Terima kasih. Akan makan tubuh minum darah-Mu ya Tuhan akan menjadi kekuatan baru buat kami. Oleh sebab itu ampunilah segala dosa salah kami ya Tuhan. Kami akan sambut berkat. Terima kasih. Makan darah-Mu, minum darah-Mu, dan makan tubuh-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tubuh Yesus di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Inilah tubuh Yesus. Bukti kasihnya dia pecahkan tubuhnya untuk menyelamatkan kepada kita. Bukti kasihnya dia berikan tubuhnya untuk kepada hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya. Kita makan makanan rohani ini dengan sambil memandang akan pengorbanan Yesus yang sudah dikerjakannya di atas bukit Golgota. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Makan dengan percaya. Darahnya aman.
segala susah. Darahnya tebus saya. Angkat cawan darah Yesus di tangan kanan saudara tinggi-tinggi dan dengarkan firman. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Inilah darah Yesus yang ditumpahkannya untuk mengampuni dosa-dosa. Kita minum dengan percaya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah yang dikuatkan, yang mengalami masalah Tuhan beri kemenangan, kelepasan kepada kita. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kita menyanyi nyanyian ini sekali lagi, angkat dalam badan saudara dengan iman. Ada kuasa dalam darah. Darah domba Allah. Ada Bapak Yohanes Sukamto berdoa. Bapa kami dalam surga yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Di dalam ibadah pada petang hari ini, kalau kami boleh memuji memuliakan Engkau, kami boleh berbuat bakti kepadamu, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu, tanamkan di dalam hati dan kehidupan kami, ajar kami berserah diri kepadamu ya Tuhan. Demikian juga kalau kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah lewat tubuh dan darah-Mu boleh mengingatkan betapa besar kasih-Mu kepada kami sehingga Engkau rela untuk mengorbankan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu boleh menghapus dosa-dosa kita ya Tuhan. Bahkan lewat tubuh dan darah-Mu boleh menjadi kekuatan baru di dalam kami menginjak di tahun 2024 ini, sehingga kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan menurut tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sebelum cawan dikumpulkan, Bapak-Bapak tolong tahan sebentar. Kita akan berdoa dulu, Pak Edi sebentar. Tunggu sebentar. Bapak Ibu Bapak, kita akan berdoa dulu. Jadi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan dan pengambilan ayat emas ya awal tahun kita. Nanti saya mohon Bapak Iska Purnomo untuk berdoa untuk pengambilan ayat emas dan untuk persembahan. Monggo Bapak Iska. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kita akan sampai berdoa. Terpujilah Tuhan nama Allah Mu. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang di Maha dalam Besar. nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi minta syukur, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Amin. Firman-Mu akan mengokohkan iman percaya kami dan iring kepadamu. Oleh sebab itulah Tuhan, kalau sebentar kami akan menerima ayat-ayat di dalam mengarungi tahun yang baru ini. Bapa, ayat demi ayat Engkau sudah berikan pada sidang jemaat-Mu. Apa yang kami terima akan menjadi kekuatan baru buat kami dan iring kepadamu.
sehingga kami tidak menjadi petunjang, tetapi senantiasa kami menjadi pemenang Tuhan. Demikian juga kami sudah sebentar akan berkorban pekerjaan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau balas dengan berlipat kali ganda Tuhan. Amin. 100 kali ganda banyak yang Engkau berikan kepada sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga pundi-pundi kami penuh dengan berkat yang dari surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cawan-cawan akan dikumpulkan, persembahan akan dijalankan 2 kali. Yang pertama nanti akan dijalankan oleh Efrata Youth. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa bawa maju ke depan, sekalian mengambil ayat hafalan, ayat emas tahun ini. Puji Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita.
Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman sepekan, besok ibadah wanita Tabita di gereja jam 4 sore. Dan hari Rabu ada persekutuan doa di Ngerandu jam 6 dan ibadah di Gegunung Wetan jam 6 juga. Hari Kamis kita kembali beribadah di tempat ini jam 4 sore. Dan hari Jumat jam 2 ada doa puasa di gereja dan setengah 6 ada fellowship seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah youth di gereja jam 5 sore dan hari Minggu kita kembali beribadah. Ibadah raya kita ada 2 kali, yang pertama jam 6 pagi dan yang kedua jam 4 sore dan jam 8 ada ibadah Starkid. Dan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari pagi jam setengah 5 pagi sampai jam setengah 6 ada Beatstone pagi di gereja. Puji Tuhan, ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Saya akan mengundang jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun. Enggak ada ya? Oh besok Minggu, oke. Besok Minggu, oke ya. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan hari ini dengan ibadah awal tahun kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya jemput semangat bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, pada akhir kebaktian tahun baru ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, sudah memimpin kebaktian kami dari awal hingga penghabisan. Firman-Mu yang sama-sama kami dengar, Tuhan materaikan di dalam hati dan kehidupan kami, agar kami selalu Tuhan mengandalkan Tuhan, selalu Tuhan Tuhan berpegang kepada janji firman ya Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan kepada kami. Kami yakin Tuhan menyertai kami Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai kami di tahun 2023.
Begitu juga tahun 2024 Tuhan, penyertaan-Mu terus menerus Tuhan kerjakan kepada kami. Oh, kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi Tuhan meninggalkan Tuhan, tapi kami boleh tetap berjalan maju menuju sasaran sorgawi. Terima kasih Tuhan, berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apa saja yang umat-Mu usahakan, bubuhi berkat ke atasnya. Berkati anak mantu, cucu-cucu kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, henter sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kasih sayang yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini, besok, lusa, sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus